Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo news people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesihan, be fun. Nice people, hari ini kita akan latihan soal penilaian tengah semester 1, semester ganjil, bahasa Inggris kelas 7. Kita langsung ke soal yang pertama. Langsung ke titik-titiknya saja. Karena di sini si JK menjawab dengan everything is alright, semuanya baik-baik saja. Berarti tandanya V di sini menanyakan kabarnya si J. Kabarnya si JK mana? Maka ekspresi yang menunjukkan bahwa dia menanyakan kabar adalah A. How are things with you? Atau what are you? Ataukah how are you? Ataukah how do you do? How do you do bisa. Tapi kalau how do you do, jawabannya harus how do you do. Berarti salah. Yang paling tepat adalah yang C. How are you? Soal yang kedua. When you go to the restaurant for dinner at 7 p.m. Ingat jam 7 malam. Suddenly you meet your friend. Tiba-tiba kamu ketemu sama teman kamu. Lihat aja waktunya ya. 7 p.m. What will you say for your greetings? Kamu kira-kira kalau jam 7 malam, kamu ngucapin apa? Apakah good evening, good morning, good night, atau good afternoon? Kalau malam, ngucapinnya pakai good evening. Ingat, kalau good night itu hanya digunain buat selamat tidur aja ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Lagi-lagi langsung fokus saja ke titik-titiknya. Karena di sini pakai adalah see you, maka jawabannya juga harus dari see you, berarti see you. B. Soal yang keempat. Langsung fokus ke titik-titiknya saja. Karena di sini ada kata-kata good night, maka dijawabnya juga harus good night. Jawabnya adalah yang C. Soal nomor 5. Good morning, Mom. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi juga. What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? I want to borrow this book. Saya ingin meminjam buku ini. Sure, wait a minute. Here you are. Oh, tentu. Silahkan. Sini yuk. Nah, kira-kira kalau kita udah diberikan sebuah bantuan, kita harus mengucapkan apa? Kalau kita udah dikasih bantuan, kita ngucapin apa sih? Ngucapin terima kasih. Berarti ucapan terima kasih adalah apakah of course, tentu, ataukah alright, okay, ataukah I'm sorry, maaf, ataukah thank you, terima kasih. Makanya jawabannya yang D, terima kasih. Thank you. Question number 6. We use the italic word for expression. Kita lihat yang dicetak miring. You've been very helpful. Kamu sangat-sangat membantu. Nah, kalau dia bilang kamu sangat-sangat membantu, artinya dia mengucapkan sebuah ungkapan terima kasih. Maka ucapan terima kasih itu yang mana sih? Apakah greeting, sapaan, leave taking, perpisahan, atau apologizing, permintaan, atau grateful, ungkapan terima kasih? Jawabannya adalah yang D, grateful. Question number 7. Blah blah blah, sure, I got up late this morning. Karena kamu telat bangun, kira-kira kamu harus ngucapin apa? Telat bangun itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kalau sebuah kesalahan berarti kamu harus meminta maaf. Maka ungkapan meminta maaf yang paling tepat adalah yang harus ada kata-kata sorry-nya dong. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Rio, I'm really sorry. Ada kata-kata I'm really sorry. Meminta maaf. Kalau minta maaf, maka kita harus menjawabnya dengan respon of apologizing. Respon of apologizing, memaafkan, itu yang mana? Apakah don't mention it? Ataukah of course, tentu? Ataukah it doesn't matter? Nggak apa-apa? Ataukah thank you? Terima kasih. Maka jawabannya adalah yang it doesn't matter. Kalau don't mention it, ini hanya digunain untuk pas grateful aja atau permintaan ucapan terima kasih gitu ya. Langsung ke nomor 9. A new student Jimin is standing in front of the class. The teacher asked him to introduce himself to the class. Jadi ada murid baru namanya Jimin. Dia berdiri di depan kelas dan gurunya meminta Jimin untuk memperkenalkan diri. Introduce himself, memperkenalkan dirinya sendiri. Kira-kira Jimin ngomong apa? Oke. Everybody, bla bla bla. I am Jimin Bagus Dewi. Berarti dia adalah ungkapan memperkenalkan diri. Introducing oneself. Mana sih? Jadi A, B, C, D ini yang merupakan expression dari introducing oneself itu yang mana? Yang allow me
to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ada kayak introduce-nya, kemudian myself-nya. Kalau I'm happy to meet you, oh jelas bukan. Ini bukan. Kalau yang si, let me introduce him. Him, ini him, bukan dirinya sendiri. Berarti dia introducing others. Ini juga, may I introduce my friends. Berarti dia introducing others. Yang paling tepat adalah yang A. Allow me to introduce myself. Question number 10. We use italic word to express an may I introduce myself. Bolehkah saya memperkenalkan diri? Kalau bolehkah saya memperkenalkan diri, berarti itu adalah introducing oneself. Question number 11. From the dialogue above, we know that. Dari teks di atas kita tahu bahwa, nah kalau kayak gini kita harus baca satu persatu dulu ya. Yang pertama, Mr. Udin is the Kim company now. Kita lihat apakah Pak Udin itu ada di kantor sekarang. Kita lihat. But Mr. Udin isn't in today. Dia tidak ada hari ini. Berarti ini salah. Kemudian the dialogue may happen at 8 AM, jam 8 pagi. Sedangkan di sini dia bilang good afternoon. Kalau afternoon itu digunakan buat siang. Berarti ini salah. Yang C, Mr. Parjo want to see Mr. Udin. Pak Parjo ingin bertemu dengan Pak Udin. Kita lihat. I want to see Mr. Udin. Nah, ini yang benar C, ya. Kalau yang di Secretary works in JJ Corp, yang bekerja di JJ Corp adalah Pak Suparjo. Berarti salah. Yang benar adalah yang C. Soal nomor 12. We use italic word to express an. Kita lihat, may I introduce my friends, bukan myself. Pokoknya kalau di sini bukan self, berarti dia ini adalah introduce others. Pokoknya kalau bukan self berarti others, udah gitu aja. Jawabannya berarti yang D. Next. Langsung ke titik-titiknya aja ya. I live in Cintaku Village. Nah, jadi pertanyaannya apa nih? Kalau live berarti di sini kamu juga harus nyari yang ada kata-kata live-nya. Yang ada kata live-nya itu yang sini kan? Maka jawabannya adalah yang C. Where do you live? Question number 13. How old is Mr. Parjono? Berapa sih usianya Pak Parjo sekarang? Kita lihat. Was born in 1985. Lahir tahun 1985. Kalau begitu, usianya Pak Parjo sekarang berapa? Sekarang kan tahun 2021. Dikurangin 1985. Seret, berarti 6. Berarti 36. Berarti 36 years old. 36. Question number 14. Based on the text, we can conclude that. Dari teks di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, Mr. Parjo come from school, bukan. Kita lihat dulu di sini. Kalau dia comes ini dari Kudus, berarti yang A salah. Yang B, Mr. Parjo is teacher of senior high school. Karena di sini adalah he teach junior high school, sedangkan di sini senior high school, maka salah. Yang C, there are 4 people in Mr. Parjo. Ada 4 orang. Yakin ada 4 orang? Yang pertama adalah Mr. Parjo sendiri, then Mrs. Arya Sogini, kemudian Jimin Bagus Dewi, dan yang terakhir Jungkook Mustahayu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, soal nomor 15. His students like him. Siswa-siswanya suka banget sama dia. Him refers to. Kalau ada refers to, kita ngelihatnya adalah pada kalimat sebelumnya. Kita melihat subjek atau objek pada kalimat sebelumnya. Kita lihat mana sih ini. His students like him. Him ini kembali ke sini kan, kalimat sebelumnya adalah he. He ini balik lagi ke siapa sih? Dia itu baliknya ke Pak Namjoon Suparjo. Maka yang paling tepat adalah Pak Parjo, Mr. Parjo. Soal nomor 16. From the text we know that the writer's nickname is bla bla bla. Nickname itu nama panggilan. Kita lihat dong. Nama panggilannya siapa? Di sini ada kata-kata my friend usually call me Ogi. Temanku biasa manggil aku Ogi. Berarti nama panggilannya adalah si Ogi. B. Question number 15. How does he go to school? He goes to school bla bla bla. Dia ke sekolah naik apa? Ini kata nyari-nyari kalau ada go to school. Di mana sih kita menemukan kata go to school? Di sini kan, I go to school by bike. Jadi dia pergi ke sekolah by bike. Kita lihat bicycle. A.
Question number 18. I am students of Haiku Junior High School. Students ini, kalau the closest meaning, itu artinya similarnya. Similar dari students adalah pupil. Nomor 19. Based on the picture, we know that Anissa is Zeina's. Anissa itu yang mana sih? Ini kan ya. Anissa itu apanya Zeina? Anissa itu apanya Zeina? Anissa ini berarti adalah si tantenya kan ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Tante. Soal nomor 20. Mr. and Mrs. Jamal have bla bla bla. Pak Jamal dan Bu Jamal itu punya apa? Yang pertama, two son, 2 anak laki-laki. Padahal anaknya tuh yang ini ya. Anissa sama Kiara. Yang garisnya lurus, dia ini. Nah, anaknya ini. Berarti bukan two son, melainkan two daughter. Yang B, three son, mempunyai 3 anak. Anaknya padahal 2. Ini sama ini. Salah. Two daughters. 2 anak perempuan. Benar nih, Anissa sama Kiara. Maka jawabannya adalah yang C. Questions number 21. From the picture, we can conclude that dari atas kita bisa lihat Dio is Fea's brother-in-law. Dio ini adalah Fea's brother-in-law. Padahal dia adalah saudaranya aja ya, brothernya. Berarti salah. Yang B, Kiara is this aunt. Kiara ini adalah tantenya si Dio. Benarkah? Yes, benar. Soal nomor 22. Fokus aja ke titik-titiknya. Dan sebelum titik-titik. Sebelum titik-titik apa sih? Lord Adi. Ya, Lord Adi, ingat kalau namanya dari he, she, nama orang cuma satu, misalnya kayak Lord Adi, begini, Lord Adi, dia pakai to be-nya adalah is. Maka to be yang digunakan adalah yang is be. Soal nomor 23. Bla bla bla. Comes, he comes. Nah, ini karena sebelumnya ini adalah Suhaidi Jamaan, adalah kata gantinya Pak Suhaidi Jamaan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya adalah he. Nomor 24. They. Tinggal milih is, am, are, students. Ingat kalau you, they, we, to be-nya adalah are. Sedangkan kalau he, she, benda cuma satu, nama orang aja, to be-nya adalah is. Maka karena they di sini adalah they, maka to be-nya adalah are. C. Question number 25, fokus ke titik-titiknya aja. Karena letaknya dia di belakang, setelah verb, ingat setelah verb berarti dia sebagai objek. Objeknya dari Lord Adi, he. Kalau dia sebagai subjek adalah he, kalau sebagai objek dia jadinya him. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, next simple. Itu tadi adalah seluruh contoh dari latihan soal PTS Gasal kelas 7. Semoga bermanfaat buat kamu. Maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya pamit undur diri dari hadapan kamu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!